Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali belajar kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tata, silahkan pimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum mulai, kita berdoa. Sungguh-sungguh, doa mulai. Doa selesai. Anak-anak silahkan buka link untuk mengisi daftar hadir. Bapak bagikan di WhatsApp grup, silahkan dibuka dulu sambil mengisi di situ, diisi linknya. Nanti Bapak akan cek di sini. Ya. Kita 11 siswa ya, Ta ya. Kenapa? Iya, Pak. Kenapa kok cuma yang hadir cuma 10 ini kenapa, Ta? Ini, Pak, si Indri katanya izin sakit, Pak. Oh, Indri sakit. Anakku semuanya, kita akan belajar tentang sistem operasi jaringan. Sebelum menginjak ke materi itu, Bapak ingin bertanya sama anak-anak ini. Nanti yang tahu angkat tangan, resen di jimitnya. Ya. Oke, ada yang tahu nih apa itu sistem operasi? Oh ya, gimana Ta? Ya, Tata? Sistem operasi itu program aplikasi inti. Program aplikasi inti. Oke, Tata. Ya, Dito mau menambahkan. Sistem operasi penghubung antara perangkat lunak dan perangkat perangkat. Sistem operasi itu apa? Sistem operasi inti, ya, penghubung antara hardware dan software. Maksudnya kalau kita menggunakan komputer, ya komputer itu hardware-nya perangkat kerasnya, dan untuk software-nya itu ya sistemnya tersebut. Ya, setelah melakukan pembelajaran ini, nanti anak-anak itu, yang pertama anak-anak itu bisa menjelaskan konsep sistem operasi jaringan. Kemudian bisa mengkonfigurasi sistem operasi jaringan di sini, nanti bisa menginstal. Terus kalau sudah menginstal itu sudah selesai, anak-anak nanti itu bisa, mungkin anak-anak bertanya, Pak, tujuannya apa sih Pak? Saya harus dapat materi ini apa sih Pak? Nah ini, apa Pak nanti tentunya saya kalau bisa instalasi jadi apa? Jadi seorang yang ahli instalasi atau bisa instalasi ini Pak? Ini anak-anakku sama perhatikan, anak-anakku perhatikan, fokus ya di sini. Kalau nanti anak-anakku itu yang pertama nih, untuk bisa membantu orang lain untuk menginstalasi aplikasi instalasi sistem operasi. Dan yang kedua ini anakku yang pengen yang anak-anakku harus ketahui. Anak-anakku ini apabila sudah paham, bisa melakukan instalasi sistem operasi jaringan, bisa melakukan ini paham tentang konsepnya sistem operasi jaringan itu apa. Anak-anakku nanti itu kalau sudah lulus nanti masuk ke dunia kerja, apa sih sasarannya? Anak-anakku nanti itu bisa nih, kalau nasibnya memang bagus, bisa nih kerja sebagai menjadi seorang administrator jaringan. Ini nanti contoh-contoh realnya anak-anak apabila nanti materi tujuan pembelajaran itu tercapai. Oke, nih Pak Edi, Bapak akan bagikan video di YouTube. Itu silakan diperhatikan. Sebentar, Bapak bagikan layar dulu. Tolong dicermati, dipahami. Sudah tampilan anak? Sudah. Nah, oke, perhatikan baik-baik ya. Nih, setelah mengamati
video tadi. Tadi itu video apa sih yang Bapak Edi tampilkan tadi? Oh ya, ini Purnomo. Mau kena? Instalasi sistem jaringan, Pak. Instalasi sistem operasi jaringan maksudnya ya? Ya, ya itu, Pak. Oh iya, oke. Ya, benar. Sistem operasi jaringan di sini Pak Edi singkat SOC atau Network Operating System merupakan sebuah jenis sistem operasi komputer yang ditujukan khusus untuk menangani jaringan komputer. Itu contoh penerapan sistem operasi jaringan. Itu contoh real kecilnya yang kita terapkan di sekolah. Oke. Nah, sistem operasi jaringan atau network operating system itu terdiri atas banyak layanan atau servis. Nih, seperti layanan berbagi berkas. Kalau namanya sistem operasi jaringan, berarti sebuah sistem ya yang terinstall di komputer server, bisa berbagi berkas nih dari server. Seandainya di komputer itu butuh berkas, contoh realnya berbagi data atau berbagi aplikasi yang lain, itu bisa di jaringan. Seperti itu ya contohnya anak ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Edi dilanjutkan, biar nggak tambah bingung. Ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Kok pada diam? Lanjut materinya. Nih, karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama nih, pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, akses lebih aman, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Oke, kita lanjut ya anak ya. Di sini ada mode, jenis dan cara kerja sistem operasi jaringan ini. Ini ada command line interface seperti yang Pak Edi tadi tayangkan ya anak-anak semuanya. Video YouTube tadi ya. Nah, itu tadi kan hasil instalasi sistem operasi jaringannya itu, yaitu dia berbasis command line interface dan berbasis GUI. Oke. Kemudian selanjutnya nih, jenis sistem operasi jaringan ada di sini, ada namanya operasi jaringan, ada Windows NT kalau di Windows itu, Windows Server. Kalau di open source-nya itu ada Linux Debian, ada Red Hat, ada Unix dan lain-lain sebagainya. Ya, sampai di sini paham ya anak-anak ya? Paham, Pak, paham. Paham, alhamdulillah. Paham, Mbak. Paham. Itu semua ya. Kalau memang Pak Edi tadi cara menjelaskannya itu kecepatan, ngomong saja. Resen, kecepatan. Pak, saya kurang paham di sini. Oke, itu ya. Iya, iya. Ya, oke. Bisa dilanjut? Nah, nih, cara kerja sistem operasi jaringan itu ada beberapa bagian. Yang pertama, sender pengiriman data informasi. Yang kemudian ada protokol yang mengkode dan mendekode sebuah data melalui jaringan dari data analog ke data digital. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Itu tadi materi yang Bapak bahas tentang instalasi sistem operasi jaringan. Anak-anak bisa mengeksplor lebih, silahkan nanti dibaca di Google Classroom. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum Pak Edi lanjut ke ini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Cukup. Suara Pak Edi terdengaran ya anak-anak ya? Jelas enggak suara Pak Edi? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau cukup sekarang anak-anakku, kita Pak Edi nanti ada tugas untuk anak-anakku. Tapi sebelum Pak Edi menyampaikan apa tugasnya, kita bagi kelompok dulu nih. Kita bagi kelompok. Ini anak 10, berarti Pak Edi bagi 3 kelompok ya Taya. Dan anak-anakku yang lainnya, Pak Edi bagi kelompok. Bentar. Nah, sambil Pak Edi tampilkan biar anak-anak nanti ini sebentar ya.
Nabil? Tampil nggak? Tampil, tampil. Nah, kelompok 1 ini Pak Edi bagi aja di sini sambil perhatikan. Kelompok 1 itu ada yang pertama Sabta. Nanti Sabta yang menambahkan sendiri ya Kak ya. Nanti jadi adminnya ya Kak ya. Iya, iya. Oke. Oke. Saya nanti juga join di situ. Oke, saya tambahkan lagi buat grup baru kelompok 2 ASC. Maaf di sini ketua kelompoknya Hendika Purnomo. Hendika Purnomo. Oke, nanti Hendika tambahkan sendiri ASC kelompok 2. Nah, yang terakhir kita buat grup tadi Julia. Silahkan anak untuk LKPD-nya di Google Classroom ya untuk mengerjakan proyeknya. Kita off cam selama 25 menit. Bisa dipahami? Bisa. Yuk, mulai dari sekarang. Bergabung dengan kelompoknya nak ya. Ini untuk tugas yang tadi Pak Edi berikan, mungkin ada yang mau menyampaikan nih dari kelompok 1, 2, dan 3 nanti bisa menanggapi. Maksudnya kelompok 1 mempresentasikan dalam artian boleh ini aja kalau memang belum siap file presentasinya disebutkan aja. Kelompok 1 tadi Tata ya. Kelompok 1 tadi Tata, ini aja mungkin bisa mempresentasikan tadi ada kendala atau tidak di prosesnya itu apa yang terjadi kan itu ya Tata ya. Yuk, nanti kelompok lain siap-siap menanggapi. Ya Ta. Jadi alhamdulillah gak ada kendala. Tapi mungkin agak bingung. Lihat itu belum jelas tadi ya. Coba. Kelompok 2 ada yang mau menanggapi nggak dari ini Tata? Enggak, Pak. Cukup. Oke. Untuk materi ini sudah paham ya anak-anak ya? Insya Allah Pak, insya Allah. Untuk materi besok atau di pertemuan berikutnya, konfigurasi remote server anak-anak semuanya ya. Bapak siapkan semua bahan ajarnya di Classroom. Di masa pandemi ini anak-anakku semuanya tetap jaga kesehatan. Ingat, pergi seperlunya, kalau nggak terlalu penting nggak usah keluar rumah. Tetap protokol kesehatan diterapkan. Sebelum diakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih anak-anak ya. Tata Sabta Aji silahkan dipimpin doa teman-temannya. Berdoa sungguh-sungguh, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya, tetap semangat ya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Nun wal kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah anak-anak.